Universitas Diponegoro merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang bertempat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tujuan pendidikan Universitas Diponegoro adalah menghasilkan lulusan yang memiliki profil komplit. Salah satu tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Diponegoro tahun ajaran 2021-2022. Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan akademik pada program pendidikan sarjana yang bersifat kurikuler dan interdisipliner dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan dengan kompetensi lulusan program studi dan pelaksanaannya diatur dengan surat keputusan. Tema KKN Tim 2 Universitas Diponegoro adalah pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan stunting, dan pelaksanaan program yang didasarkan pada Sustainable Development Goals. Halo, perkenalkan nama saya Sheila Anya Kalafianiti, mahasiswa jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang kini sedang menjalani program KKN di wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung Semarang. Saya menjalankan beberapa program multidisiplin dan monodisiplin. Untuk mengetahui secara lebih lanjut, simak video ini sampai selesai ya. Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Candisari. Sebagian besar wilayah di Karanganyar Gunung memiliki kontur tanah yang cukup curam, seperti yang terlihat di belakang saya, dengan luas wilayah mencapai 80 hektar. Namun demikian, Karanganyar Gunung memiliki 6 RW dan 50 RT dengan lebih dari 10.000 penduduk. Lalu, bagaimana potensi wilayah Karanganyar Gunung? Dua RW dari Kelurahan Karanganyar Gunung merupakan kampung yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Semarang sebagai kampung tematik. RW 2 merupakan kampung tematik pilah sampah, di mana pilah sampah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memilah-milah sampah dan mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya. Sampah yang telah dikelompokkan kemudian dapat dijual ataupun disulap menjadi barang dengan nilai jual dan estetika tinggi. Terdapat berbagai macam kerajinan yang telah dibuat, seperti kerajinan dekoratif dengan desain fauna atau kerajinan fungsional lain seperti pot bunga. Kampung pilah sampah ini memiliki potensi besar untuk dilakukan pelebaran atau perluasan area, sehingga dapat menjadi bank sampah yang tidak hanya meliput RW 2 saja, namun satu kelurahan Karanganyar Gunung. Wilayah dengan potensi besar yang kedua pada Kelurahan Karanganyar Gunung adalah RW 5 sebagai kampung tematik home industry. Disebut kampung tematik home industry karena terdapat 42 UMKM yang seluruhnya didirikan dan dikelola oleh penduduk RW 5, tentunya dengan keunikan masing-masing. Kebanyakan UMKM di kampung tematik home industry bergerak di bidang kuliner dan kerajinan. Beberapa di antaranya adalah tahu bakso 2W, Hazel chiffon cake, dan masih banyak lagi. Saat ini, kampung tematik home industry telah memiliki galeri walau masih belum dikembangkan secara optimal. Lalu, masalah apa yang kami temukan di Kelurahan Karanganyar Gunung? Inilah hasil wawancara dengan perangkat kelurahan yang telah kami lakukan. Stuntingnya hanya kemarin waktu 2021 itu ada pemberian PMP dari Dinas Kesehatan. Tapi ini mungkin untuk tahun ini belum, sudah berhenti tahun 2022 berhenti, tidak ada bantuannya dari DKK, sudah diberhentikan, lalu diserahkan ke CSR di masing-masing kelurahan. Ya. Jadi sini jumlahnya hanya 4. Jadi untuk di wilayah saya ini, untuk pengguna narkoba itu tidak ada. Tapi untuk miras dan milkopo semua RW hampir remaja melaksanakan, hampir melaksanakan, tapi tidak semua. Ada titik tersendiri, mungkin sebagian kecil yang konsumsi miras dan
Pilkoplo dari RW 1 sampai RW 6. Kita sudah melaksanakan kegiatan pembinaan, peneguran secara lisan maupun dengan kegiatan penyuluhan. Dan apabila saya temukan di wilayah, terdapat di wilayah, saya berikan suatu teguran baik secara fisik maupun penyitaan bahan miras tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Budi Lestari, penanggung jawab UMKM di RW 5, UMKM setempat juga menghadapi beberapa permasalahan. Permasalahan ini umumnya adalah beberapa pelaku UMKM sendiri yang kurang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnisnya. Dapat dilihat dari beberapa pelaku yang enggan untuk memperbaiki pengemasannya ataupun dari sisi pemasarannya. Program peningkatan literasi digital UMKM dilaksanakan secara door-to-door di wilayah RW 4, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, pada hari Kamis 4 Agustus 2022 sampai dengan Selasa 9 Agustus 2022. Program ini diselenggarakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama para pelaku UMKM Kelurahan Karanganyar Gunung. Program ini diawali dengan penyusunan materi dan observasi kondisi UMKM setempat. Berdasarkan observasi singkat yang dilakukan, disimpulkan bahwa terdapat sebagian pelaku UMKM yang masih belum maju. Dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku UMKM yang melakukan pengemasan dan pemasaran yang masih sederhana. Juga sistem pembayarannya yang masih konvensional. Program ini dilanjutkan dengan membagi leaflet kepada para pelaku UMKM setempat dan pemaparan secara singkat. Program ini berjalan dengan lancar dan disambut baik oleh para pelaku UMKM setempat. Program monitoring pendampingan UMKM yang bertajuk UMKM Naik Kelas dilaksanakan di wilayah RW 4, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, pada tanggal 4 sampai dengan 11 Agustus 2022. Program ini diselenggarakan secara door-to-door dengan tujuan pemberdayaan para pelaku UMKM Kelurahan Karanganyar Gunung. Kegiatan diawali dengan wawancara untuk observasi kondisi UMKM dan perumusan analisis suatu usaha. Tahapan ini sangat penting karena ini yang menjadi dasar perumusan rencana pengembangan bisnis nantinya. Berdasarkan wawancara dan observasi oleh mahasiswa, kemudian dapat dirumuskan rencana pengembangan bisnis. Fokus utama optimalisasi pemasaran produk ini adalah merambah ke sosial media, terutama pemanfaatan Instagram bisnis untuk UMKM. Maka terdapat pendampingan tentang pembuatan Instagram bisnis dan bagaimana memanfaatkan Instagram sebagai media pemasaran secara optimal. Pada penghujung program, terdapat pemberian modul atau booklet UMKM Naik Kelas yang dibuat khusus untuk keberlanjutan pembelajaran UMKM. Sehingga ini juga akan mempermudah mereka dalam mempelajari kembali tentang apa yang telah didapatkan selama program. Program multidisiplin dengan tema Program Pemberdayaan Orang Tua dalam Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras pada Remaja telah dilakukan oleh mahasiswa kelompok 2 KKN yang ditugaskan pada Kelurahan Karanganyar Gunung. Program ini dilaksanakan pada kediaman Ketua RT 06 RW 02 Kelurahan Karanganyar Gunung pada tanggal 16 Juli 2022. Pelaksanaan program dilakukan dengan pemaparan materi dan pembagian leaflet mengenai jenis-jenis, bahaya fisik dan psikis, serta cara mencegah terjadinya konsumsi narkoba maupun minuman keras. Setelah itu,
Mahasiswa juga melakukan pelatihan dengan mendemonstrasikan tes walk and turn, yaitu merupakan sebuah tes yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya gangguan pada sistem keseimbangan yang disebabkan karena konsumsi narkoba atau minuman keras. Dengan adanya program ini, para warga diharapkan dapat menerapkannya, baik itu dalam mengawasi remaja yang mengkonsumsi narkoba maupun dalam melindungi keluarga mereka sendiri terhadap bahaya narkoba dan minuman keras. Program multidisiplin kedua berlandaskan tema anti-stunting dengan judul Program Peningkatan Pengetahuan Ibu-Ibu mengenai stunting dan pemberdayaan dalam pembuatan masakan bergizi seimbang untuk mencegah stunting pada anak. Program ini dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2022 di Balai Kelurahan Karanganyar Gunung, dengan diikuti para ibu-ibu PKK dan kader Posyandu RW 2, Kelurahan Karanganyar Gunung. Pada tanggal 5 Agustus, program dilaksanakan dengan penyampaian materi mengenai stunting yang mencakup gejala serta upaya pencegahannya. Setelah penyampaian materi, program ini dilanjutkan dengan pembagian buku resep dan demo masak nasi lemak daun kelor sebagai salah satu resep masakan anti-stunting yang ada dalam buku resep yang telah dibagikan. Dengan adanya program ini, diharap dapat memberdayakan para ibu untuk lebih memberikan perhatian terhadap stunting dan membantu para ibu untuk dapat menyiapkan makanan dengan gizi tinggi sehingga stunting dapat dicegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Karanganyar Gunung ingin memberikan pesan dan kesan terhadap KKN di tahun 2022 ini dari Undip. Pesan saya yaitu sangat berbeda dengan KKN sebelumnya karena selama saya menjabat itu KKN adanya di masa COVID-19. Saya sangat berkesan sekali karena mas mbaknya ini bisa membaur dengan masyarakat, kemudian juga bisa membawa diri ke masyarakat, membantu program-program dari kelurahan juga. Kemudian yang terakhir yaitu pesan saya kepada mahasiswa, semoga menjadi generasi penerus yang tangguh, baik, dan juga dapat menerapkan ilmu-ilmunya untuk kemanfaatan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Darsono, Babin Kamtimas Kelurahan Karanganyar Gunung. Pesan dan kesan mahasiswa Undip tahun 2022 yang sekarang ini di Kelurahan Karanganyar Gunung. Jadi mahasiswa Undip yang berada di Kelurahan Karanganyar Gunung ini akan membantu masyarakat Kelurahan Karanganyar Gunung karena program-program mahasiswa ini juga membantu kemajuan masyarakat Karanganyar Gunung, terutama ini programnya yaitu tentang masalah narkoba, terus giat stunting, posyandu, Darwis, pilah sampah, terus UMKM. Jadi mahasiswa ini langsung terjun ke wilayah, membaur dengan masyarakat, membantu kemajuan dan kemakmuran wilayah Kelurahan Karanganyar Gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Lestari, tapi dikenal dengan Bu Minto, nama suami saya. Saya juga terima kasih atas kedatangannya untuk kakak-kakak dari KKN dari Universitas Undip yang sudah membantu semua UMKM yang ada di Kelurahan Karanganyar Gunung dan di Kampung Home Industri ini. Pesan saya, maju terus,